Seri MMH ini tampak sekilas seperti senapan angin PCP Bocap Predator Tactical seri WTP ya. Tapi ini ada perbedaan. Dari chambernya, dari motifnya, fiturnya, dan lain sebagainya, semuanya beda. Hari ini akan saya jelaskan, ini yang seri terbaru, senapan angin PCP yang Bocap Predator Tactical tabungnya 500 cc, seri MMH baru rilis di bulan November tahun 2025. Adapun beberapa spek yang membedakan dengan senapan angin PC Bocap yang lain, yang terutama di bagian konstruksinya dan beberapa tampilan yang membedakan, hari ini akan saya jelaskan terperinci, mulai dari harganya, fitur-fiturnya, kelebihan dan keunggulan dan sebagainya, akan saya bahas tuntas di video kali ini. Simak aja videonya sampai akhir, jangan di skip. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung tulis kolom komentar. Oke, lanjut. Pertama saya bahas dulu mengenai harganya ya. Nah, untuk seri MMH ini ada dua versi. Ada yang popornya lipat, seperti ini. Ada juga yang popornya standar, seperti yang ada di belakang. Ini harganya beda. Harga promo senapan angin saja untuk yang popornya standar non lipat, harga Rp3.150.000. Kalau yang versi lipat, harganya Rp3.300.000. Untuk harga yang tercantum di video ini, hanya harga senapan angin saja ya. Belum termasuk dengan ongkos kirim. Paket full set seperti pompa, bipod, tas, teleskop, dan sebagainya itu masih belum termasuk. Nanti kalau teman-teman pengen belanja paket full setnya, bisa langsung teman-teman request sendiri, langsung via WA. Nomornya yang ada di video. Oke ya, harga sudah, lanjut. Saya bahas dulu mengenai larasnya ya. Nah, untuk larasnya ini kurang lebih hampir sama. Panjangnya 60 cm, dari bahannya bahan baja standar pabrikan. Ini modelnya model serombong holo ya, dilapis luar seperti ini. Bahannya baja, yang ini yang grade-nya standar, yang seperti PCP Bocap pada umumnya, bukan yang seamless ya. Kalau seamless dia agak ringan, kalau yang ini standar. Kalau dihitung bobotnya agak berat dikit dibandingkan dengan yang baja seamless. Terus untuk akurasinya maksimal sampai 80-90 meter bisa. Ya. Terus ini modelnya model serombong, lapisan luarnya serombongnya ini OD-nya sekitar 19-20. Oh, ini yang 20 mili untuk OD-nya. Kalau larasnya bagian dalam pakai OD standar yaitu 13 mili. Ya. Mimis yang bisa digunakan bebas, pakai mimis apapun bisa selama kalibernya standar kaliber 4,5 mili. Dan bukan mimis look, bisa digunakan pada unit senapan angin tipe ini. Ya, yang kemarin sudah pernah saya coba untuk tes grouping rapat terutama, bagusnya saya pakai 3 mimis. Yang lokal pakai Jawara GR8, Jawara GR12 belum pernah pakai. Ya, terus yang kalengan sama kayak kemarin pakai mimis Hercules sama Super Doom. Itu yang paling bagus kalau menurut saya pribadi. Kalau teman-teman pengen coba sendiri, silahkan. Pengen eksperimen sendiri, pakai mimis apapun, merek lokal atau merek impor, bisa langsung dicoba sendiri. Oke, laras sudah ya. Terus lanjut di bagian tabung. Nah, tabungnya ini sama dengan senapan angin PCP Bocap pada umumnya. Dual Taiwan, ini modelnya Bocap 500 cc. Produknya dari Venom. Seperti ini. Kelihatan nggak? Sekali isi angin, tabungnya ini maksimal 2500 PSI ya. Sekali isi angin maksimal 2500 PSI, settingan power paling kencang bisa digunakan untuk menembak sekitar 30-40 kali shoot. Standarnya seperti itu. Kalau pengen jumlah tembakannya banyak, lebih dari 80-an atau 90-an, bisa. Tapi settingan powernya yang paling low atau paling lembek dengan FPS rata-rata ya sekitar 700-an lah. 650-700 FPS itu masih bisa. Jumlah tembakannya semakin banyak. Tapi kalau sudah masuk tembus di angka 900 sampai 1000-an, ya terbatas. Nanti jumlah shootnya sekitar ya 30 sampai 40 kali shoot. Ini hasil uji coba yang pernah saya lakukan. Kalau teman-teman pengen coba sendiri, monggo silahkan, bebas. Lanjut kemudian bagian tengah. Nah, kalau bagian tengah ini sama persis kayak punya WTP. Persis, ya. Ini untuk sebelah yang kiri, sekat tabungnya ini, ada kupler atau pengisian angin. Pakai, kupler jantan, ukurannya setengah TSM. Ya, pakai pompa apapun bisa, selama selangnya, ukuran ujungnya ini yang mini, yang setengah TSM, bisa dipakai pada unit senapan angin ini.
Oke ya, mau pompa yang manual 3 stick, 4 stick, electric portable bisa. Oke, lanjut. Di baliknya manometer. Kalau soal manometer ini sudah ada ya. Manometernya terpasang di bagian sekat tabung, posisinya di sebelah kanan. Nanti untuk cek tekanan anginnya sisa berapa, mau diisi angka berapa, di sini ceknya. Ingat maksimal 2500 PSI, tidak boleh lebih. Terus satu lagi, yang pertanyaan sering sekali masuk di kolom komentar sosial medianya Panasonic, untuk senapan angin tipe yang ini ataupun yang lain, apakah bisa di-upgrade ke regulator dan power plenum? Jawabannya bisa, cuman saya tidak merekomendasikannya. Karena kalau pemasangannya kurang pas, terus untuk regulator dan power plenumnya, itu nanti bisa menyebabkan kebocoran. Dan bahkan fatalnya nanti senapan anginnya nggak bisa digunakan lagi. Jadi ingat ya, sudah saya informasikan di awal. Kalau teman-teman tetap kekeh pengen upgrade sendiri, monggo silahkan. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Oke ya. Lanjut, kemudian chamber. Nah, ini yang sekilas tampak hampir sama kayak punyanya WTP, cuman bedanya di sini ada di grafir sama motifnya. Jadi, nanti yang saya di WTP itu kan grafirnya agak rame. Terus untuk tampilan luarnya, catnya atau teksturnya, dia lebih halus kalau untuk yang seri WTP. Cuman kalau yang ini, dia itu agak kasar, kayak motif-motif kulit jeruk, tapi agak tipis, ya, seperti ini. Nah, grafisnya beda. Walaupun ruang ledaknya sama, sekitar 14 sampai 15 cc ruang ledaknya. Ini modelnya model monoled rangkaian jadi satu, seperti ini. Pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC luar dalam untuk chambernya. Warnanya juga ada dua opsi yang bisa teman-teman pilih. Warna merahnya ada, warna hitam juga ada. Stoknya masih full, bagi teman-teman yang pengen order silahkan. Masih bisa memenuhi kebutuhan di bulan ini. Ya, nanti kalau stoknya kosong, biasanya ready kembali, cuman harus nunggu dulu. Ya, jumlah rilisnya berapa nanti di momen berikutnya, dengan kondisi yang ada upgrade atau tidak, saya kurang tahu. Nanti nunggu aja informasi dari pabrik kalau ada stok ini sudah kosong. Oke ya, chamber sudah. Kemudian lanjut, rel. Nah, relnya ini ada adapter tambahan seperti biasa, bisa dilepas, bisa dipasang. Ukurannya pakai 11 mili ini. Oh iya benar. Ukurannya pakai 11 mili. Yang atas ini pakai ukuran 11, yang bawah juga pakai 11. Nanti kalau nggak suka pakai rel adapternya dilepas bisa. Karena dia dikunci menggunakan kunci L, bagian belakang dan depan. Oke, pakai teleskop apapun bisa, selama mounting penjepitnya ukuran 11 mili, bisa dipasang pakai senapan angin ini. Oke, jelas ya. Lanjut, kemudian bagian pelatuk. Nah, untuk pelatuknya ini standar pakai yang sudah modern, tapi modelnya seperti ini, bukan yang trigger match ya, standar seperti ini. Sudah ada safety atau pengaman picu. Nah, safety pengaman picunya ini beda, menggunakan sistem tuas seperti ini. Bisa dilihat. Posisinya ada di sebelah kanan untuk safety-nya, pengunci ya. Jadi lebih aman. Kalau teman-teman nanti pengen memfungsikan safety-nya di sebelah sini. Semuanya ada, yang versi lipat ataupun yang versi non lipat terpasang. Ya. Kemudian lanjut di bagian, hampir lupa, sistem pengisian mimisnya. Nah, senapan angin tipe ini sudah bisa pakai magazin ataupun single shoot. Kalau teman-teman nggak terbiasa pakai magazin, bisa pakai single shoot saja. Atau mungkin lebih praktis, pengisian mimisnya ya bisa pakai magazin. Oke, ini magazin berapa round pun bisa masuk ya. Maksimalnya 14 round. Mau pakai yang 8, mau pakai yang 10 round, mau pakai yang 12 atau maksimal sampai 14 round itu masih bisa. Lingkarnya, diameternya ya. Oke. Terus untuk kalau di atas 14 round magazinnya itu bisa. Mau pakai yang 20 bisa, cuman relnya harus dilepas. Dan kalau pasang teleskop, ya kalau mau nanti pasang teleskop tanpa rel dan teman-teman pakai magazinnya di atas 14 round, pastikan untuk penyangganya agak yang tinggi. Soalnya kalau nggak tinggi, ya nanti nggak bisa masuk. Ya, tapi maksimalnya ya pakai 14 round aja, yang banyak dijumpai di pasaran. Oke ya, lanjut. Kemudian di cancel kokang, ya, terus ada cancel kokang sama settingan power. Ini sama, posisinya untuk cancel kokang ada di sebelah kiri. Ya, bisa juga diubah di sebelah kanan, karena ini ada tempatnya, dua opsi. Mau diganti
Dioper untuk caster kokanya di kanan bisa, atau di kiri juga bisa. Set levernya sama, persis, bahannya dari bahan dural, pengerjaan CNC, rapi. Terus, nah ini soal settingan power. Seperti biasa, untuk yang lipat ini, dia tidak dibekali settingan power ya sebenarnya. Nah, di sini cuma ada tempat, rumahan per hammer. Sebenarnya ini bisa difungsikan, cuman nggak bisa semaksimal untuk yang non lipat. Untuk settingan powernya. Ini kalau nanti dirasa kurang kenceng, ini bisa bautnya bagian dalam, yang lipat terutama, itu bisa dikencangkan pakai kunci L. Cuman ini terbatas, nggak sebanyak putarannya yang non lipat settingan power. Opsinya yang paling menarik, yang paling pas ya, untuk settingan power, khusus yang versi lipat, itu harus diganti pernya sendiri. Pernya diganti yang agak lembek, atau mungkin diganti yang agak keras, boleh silahkan. Khusus untuk yang versi lipat. Kalau yang standar, settingan powernya nggak perlu diganti per, sudah oke. Karena ini settingannya bisa leluasa. Mau settingan power kenceng, diputar ke kanan, mentok. Mau yang powernya agak low, ya, yang paling kecil sendiri, bisa diputar mentok ke kiri, sampai kendor. Ya, jadi opsinya seperti itu. Yang versi lipat nggak bisa. Saya ulang lagi, yang lipat terbatas settingan powernya di bagian dalam. Kalau untuk lebih maksimalnya harus diganti per sendiri. Nanti kalau bingung bisa langsung menghubungi timnya kami, siap untuk dibantu. Oke ya. Terus lanjut, kemudian di bagian apa lagi ya? Sudah semuanya popor. Popornya sama persis, tuas engselnya, pipanya, sama bawaan punyanya WTP lipat ataupun yang standar, sama persis. Ya, tapi untuk pengunci bautnya yang membedakan. Pengunci bautnya ada beberapa yang pakai 3 sisi, ada juga yang pakai 2 sisi. Ya, tapi dengan konsepnya kurang lebih sama. Ini yang popor lipat ya, pilihannya bisa teman-teman pilih sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Kalau yang non lipat seperti ini contohnya, standar. Oke, popor sudah. Nah, untuk bahannya sendiri semuanya dari bahan Atom ABS Teflon. Yang bagian belakang ini dari Atom, yang ini dari bahan ABS sama persis dengan senapan angin PCP bocap taktikal pada umumnya. Ya, ini bisa maju mundur juga seperti ini. Dilepas bisa, kurang panjang atau kurang pendek, monggo bisa langsung teman-teman atur sendiri. Sesuai kebutuhan, sesuai selera. Semua sudah. Lanjut di bobot dan panjang keseluruhan. Bobotnya kurang lebih sama, 3 kiloan, 3,5 maksimal, nggak sampai 4 kilo. Dengan panjang keseluruhannya sekitar 100 sampai 103 cm. Ini kalau diukur dari ujung depan sampai ujung belakang ya. Terus semua sudah. Kesimpulan terakhir, senapan angin tipe ini rilisan paling terbaru dengan harga yang kurang lebih hampir sama dengan seri sebelumnya. Cuma fitur-fitur yang membedakan, tadi penempatan ada di safety triggernya menggunakan sistem tuas yang cukup simpel. Yang kedua, ini motif dari chambernya dan tekstur chamber juga berbeda, walaupun dari bahan yang sama, pengerjaan sama persis, motif yang membedakan, kualitasnya sama persis juga, ya. Terus ruang ledak juga sama persis, kemampuan power dan akurasi kurang lebih sama, yaitu tembus di angka FPS-nya maksimal 1000 FPS power. Akurasi maksimal sampai 80-90 meter masih oke. Ya, tergantung settingannya seperti apa. Dan sudah support dengan beberapa kelengkapan. Kalau teman-teman nanti mau pasang teleskop, mau pasang bipod, bisa di unit senapan angin jenis ini. Untuk stoknya nanti kita akan review sendiri terpisah, supaya teman-teman nanti bisa menyesuaikan budgetnya dulu. Kalau teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di video ini. Untuk video senapan angin PCP bocap Predator Tactical serinya MMH cukup sekian. Nanti kalau ada yang pertanyaan atau mungkin pengen konsultasi dengan timnya Panasonic Official mengenai senapan angin tipe ini, silahkan bisa langsung menghubungi via WA, siap untuk dibantu. Oke ya, itu aja informasi yang bisa saya share. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur ya.